Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kurang sehari pelaksanaan Pilkada, KPU Kabupaten Pacitan terus berusaha mendistribusikan logistik pemilu berupa kotak dan surat suara ke sejumlah wilayah. Tidak terkecuali di lokasi terpencil dengan medan yang ekstrim. Petugas terpaksa jalan kaki sejauh 2 km melalui jalan setapak. Beginilah proses pendistribusian logistik pilkada yang dilakukan petugas KPU Kabupaten Pacitan ke sejumlah TPS di Desa Tinatar, Kecamatan Punung. Mobil pickup yang membawa logistik pemilihan kepala daerah terjebak di jalan berlubang dan berlumpur. Petugas dibantu personil TNI Polri yang ikut dalam rombongan berusaha mendorong agar keluar dari jebakan lumpur, namun tidak berhasil. Tidak ingin terlambat dan khawatir akan turun hujan, logistik pilkada ini diturunkan dan dibawa dengan berjalan kaki. 3 TPS di Desa Tinatar, Kecamatan Punung mendapat perhatian khusus sebab terletak di wilayah pegunungan yang aksesnya sulit ditempuh menggunakan kendaraan roda 4. Menurut Ketua PPK Punung, dari total 65 TPS di Kecamatan Punung, 9 TPS diantaranya berada di lereng gunung dengan medan yang cukup terjal. Alhamdulillah untuk di Kecamatan Punung, hari ini secara serentak kita distribusikan logistik dari seluruh PPS yang ada di wilayah Kecamatan Punung ke TPS masing-masing, di mana jumlah dari TPS yang ada di Kecamatan Punung ada 65 TPS. Di Kecamatan Punung yang medannya sulit itu ada sekitar 9 TPS. Namun demikian, ini tadi informasi yang saya peroleh bahwa dari seluruh 65 TPS itu alhamdulillah saat ini di waktu ini semua sudah terdistribusi. Sementara KPU Kabupaten Pacitan memastikan distribusi logistik ke 1.004 TPS, termasuk 3 TPS di lokasi khusus, akan selesai tepat waktu. Sehingga siap digunakan sesuai jadwal pencoblosan, yakni 27 November 2024. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, KPU Kota Blitar memusnahkan ratusan surat suara yang rusak Selasa pagi. Pemusnahan surat suara ini dilakukan dengan cara dibakar untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Pemusnahan surat suara yang rusak ini dilakukan di halaman kantor KPU Kota Blitar Selasa siang. Sedikitnya terdapat 157 lembar surat suara yang rusak dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Dalam pemusnahan ratusan surat suara untuk pemilihan Pilgub dan Pilwali tersebut, selain KPU dan Bawaslu, juga dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda Kota Blitar. Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma, mengatakan rata-rata kerusakan pada surat suara diantaranya degradasi warna. Terdapat noda pada gambar kedua pasangan calon gubernur dan wali kota, wakil wali kota Blitar. Pemusnahan surat suara yang rusak ini untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk jenis kerusakannya gimana Pak? Untuk jenis kerusakannya adalah jenis kerusakan yang robek, sobek, kesalahan yang kemudian cetak masih kita temukan. Untuk soal-soal beberapa yang kolomnya juga belum sempurna. Lalu kemudian ada coretan-coretan yang kemudian juga tinta ya, tetesan tinta yang kemudian juga masih ada di dalamnya. Sehingga posisinya yang memang benar-benar tidak layak itu dalam kondisi kemudian dicetaknya maupun disobeknya sudah kita sortir dengan sebanyak 157 surat suara. Pihak KPU Kota Blitar telah menerima ganti dari ratusan surat suara yang rusak tersebut, sehingga ketersediaan surat suara pada 27 November 2024 saat pencoblosan dipastikan sudah lengkap. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, ratusan pemilih pemula santri Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang menggelar doa bersama di masjid lingkungan Pondok Pesantren. Doa bersama dimaksudkan agar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang yang digelar pada 27 November berjalan lancar dan aman. Ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau sebagai pemilih pemula menggelar doa bersama di Masjid Islamic Center. Dengan lantunan sholawat dan berdoa secara khusyuk dipimpin salah satu pengasuh Pondok Pesantren, para santri berharap pemilihan kepala daerah serentak berjalan dengan damai dan lancar. Kira-kira sudah punya pilihan? Alhamdulillah sudah. Terus harapannya apa Pak? Semoga diberikan pemimpin yang diridhoi oleh Allah dan menjadi
harapan kita semua masyarakat Indonesia. Dari 12.000 santri, separuhnya merupakan pemilih pemula yang telah memiliki hak pilih. Pengasuh Ponpes Darul Ulum Rejoso Jombang mengatakan tujuan dari doa bersama ini untuk mengingatkan kepada santri agar bisa menyalurkan hak suaranya dengan penuh tanggung jawab, serta agar pilkada berjalan aman, lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas terbaik untuk bangsa. Kita punya hajat besar untuk negara kita, bangsa kita, yaitu pemilu serentak, pilkada serentak se-Indonesia. Bel juga berharap agar pelaksanaan pemilu yang menjadi harapan kita semua ini berjalan aman, lancar, menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita. Para santri yang sudah memiliki hak pilih akan menggunakan hak suara sesuai dengan pilihannya masing-masing. Mereka bisa menggunakan hak suaranya melalui pindah pilih atau pulang mencoblos di kampung halamannya. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Mendukung gelaran Pilkada serentak 2024, warung di Surabaya beri diskon pembeli usai mencoblos di TPS. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.